Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kali ini kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini Bapak akan membawakan materi masih dalam layanan bimbingan dan konseling dengan tema mentaati peraturan sekolah. Apa itu peraturan? Peraturan adalah kesepakatan yang dibuat oleh perorangan maupun kelompok agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat. Fungsi peraturan diciptakan yaitu untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Peraturan bisa berupa tertulis maupun tak tertulis. Dan peraturan yang baik itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Bertujuan mewujudkan keteraturan hidup bersama. 2. Memerhatikan kebutuhan dan norma-norma masyarakat. 3. Dilandasi prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan bersama. 4. Proses penyusunannya berlangsung secara demokratis. Jadi intinya, sebuah peraturan itu harus ditujukan untuk kepentingan bersama, keadilan bersama, dan mewujudkan perdamaian bersama. Di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, kita pasti akan menemui dengan peraturan. Tak luput, kita pun di sekolah ada yang disebut dengan peraturan sekolah. Apa itu peraturan sekolah? Peraturan sekolah merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh semua siswa di sekolah. Peraturan tersebut biasanya dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan biasanya menyangkut tentang disiplin. Disiplin sekolah merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi moral yang diperlukan, sehingga proses pendidikan berjalan lancar dan tidak terganggu. Demikian, agar sekolah lebih baik, maka di sekolah secara umum perlu dibentuk tim penegakan disiplin atau tim ketertiban sekolah untuk memantau apakah aturan-aturan di sekolah sudah berjalan dengan baik. Karenanya, tindakan tegas perlu diambil untuk menegakkan peraturan sekolah. Berikut ini adalah bentuk-bentuk peraturan sekolah. Yang pertama, disiplin waktu. Apa itu disiplin waktu? Disiplin waktu yaitu mengatur tentang masuk sekolah harus tepat waktu. Yang kedua, disiplin diri, yaitu mengatur cara berpakaian yang rapi dan gaya rambut yang rapi, serta memakai seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, disiplin belajar, yaitu selalu mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, tidak keluar masuk kelas atau meninggalkan kelas saat pelajaran sedang berlangsung.
tanpa izin guru pengajar. Yang kelima, tidak membuli teman lainnya, baik secara fisik maupun kata-kata. Maka, agar tidak terjadi hal ini, kita harus ada saling menghargai. Yang keenam, menghargai dan menghormati guru dan siapapun yang lebih tua. Tak bisa dipungkiri bahwa siswa-siswi kelas 7 ini tentu harus melalui proses penyesuaian diri. Karena siswa yang baru saja masuk SMP butuh waktu dan kesiapan diri untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Penyesuaian tersebut antara lain: 1. Peraturan atau tata tertib di SD tentu berbeda dengan peraturan atau tata tertib di SMP. Maka, diperlukan bantuan semua pihak yang ada di sekolah untuk dapat membantu peserta didik dalam proses penyesuaian diri. Yang kedua, siswa perlu menyesuaikan diri dengan pelajaran-pelajaran baru yang mungkin saja belum didapat waktu di SD. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas mungkin ada perbedaan. Yang keempat, siswa perlu menyesuaikan tingkat pemahamannya dengan tuntutan pemahaman pada tingkat SMP. Yang kelima, tugas yang diberikan di SMP mungkin akan lebih banyak dibanding tugas waktu di SD. Agar peraturan bisa dilaksanakan dan dijalankan seefektif mungkin, maka diperlukan adanya peran orang tua. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan setiap perkembangan diri anaknya dan salah satunya tentang disiplin. Penanaman disiplin harus dimulai sejak dini, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu dari lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, disiplin jam tidur. Tidak boleh larut malam. Yang kedua, misalnya jam bangun. Tidak boleh lewat dari jam 5 subuh. Kemudian, anak-anaknya sudah dibiasakan membersihkan tempat tidur sendiri, membereskan kamarnya sendiri, ya, dan lain-lain. Itu hal-hal yang kecil yang harus dibiasakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jika tidak, maka sangat mungkin anak tersebut tidak hidup dalam disiplin dan akhirnya ia tidak bisa berkembang. Hal ini bisa saja terbawa ketika siswa tersebut berada di sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan tugas dari guru, sering alpa, bolos sekolah, dan kenakalan-kenakalan lainnya. Berikut ini ada sebuah cerita. Tolong anak-anakku semua menyimak cerita berikut ini. Mawar adalah murid baru di SMP Ibu Pertiwi. Sekarang ini Mawar duduk di kelas 7. Di dalam kelas, Mawar duduk sebangku dengan Melati. Mereka berdua teman sekelas waktu duduk di bangku SD. Dan kebetulan mereka bertemu di sekolah yang sama. Pembelajaran di SMP sudah berjalan sebulan lamanya. Dalam waktu sebulan itu, mereka berdua harus sudah mulai menyesuaikan diri dengan segala peraturan di lingkungan sekolah yang baru. Mawar dan Melati sudah mulai mengenal teman-teman di kelas lainnya. Mereka
juga sudah bisa mengenali ruangan-ruangan dan fungsinya yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa hari terakhir ini, mereka berdua terlihat sering keluar kelas setiap pergantian jam pelajaran. Apabila ditanya oleh ketua kelas, mereka selalu menjawab ingin ke kamar mandi. Bahkan hari ini, mereka berdua tidak berada di kelas ketika pelajaran matematika. Pak Leo, guru matematika, menanyakan keberadaan mereka. Semua temannya tidak ada yang tahu mereka kemana. Akhirnya Pak Leo meminta ketua kelas untuk mencari mereka. Rio, sang ketua kelas, menemukan mereka sedang asik ngobrol di kantin. Lalu, Rio mengajak mereka untuk kembali masuk ke kelas. Namun, mereka justru marah kepada Rio dan mengejek dengan kata-kata yang tidak sopan. Mengetahui hal itu, Pak Leo langsung melerai mereka dan mengajak mereka bertiga untuk menyelesaikan masalahnya di ruang BK. Setelah dilakukan konseling dengan guru BK, diketahui bahwa mereka sering keluar kelas hanya ingin berjalan-jalan di lingkungan sekolah. Tentu saja perbuatan mereka ini tidak dibenarkan karena mereka melanggar peraturan sekolah. Mereka seharusnya tetap berada di dalam kelas selama jam pelajaran berlangsung. Mereka juga harus bisa menyesuaikan diri dengan peraturan bahwa di SMP itu berbeda dengan di SD. Kalau di SD, mereka hanya bertemu dengan satu guru, tetapi di SMP setiap mata pelajaran gurunya berbeda. Untuk itu, semua siswa yang masuk ke SMP harus sudah siap menyesuaikan diri dengan segala peraturan yang ada di SMP. Itulah cerita tentang Mawar dan Melati yang suka keluar kelas ketika pergantian jam pelajaran. Selanjutnya, ini ada tugas dan tagihan. Tugas dan tagihan ini mohon adik-adik semua menuliskannya, menjawabnya pada buku tugas bimbingan konseling, kemudian hasilnya difotokan dan dikirim beserta foto diri melalui japri ke nomor guru bimbingan konseling. Apakah bisa dipahami tugasnya? Baik, saya tunggu di japriannya, tagihannya, dan tugasnya. Dan jangan lupa untuk mengisi link absen, karena absen itu merupakan hal pertama yang akan dievaluasi. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang mentaati peraturan sekolah. Semoga uraian yang singkat ini dapat kalian pahami dan dapat kalian laksanakan, sehingga kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru kalian masuki di SMP ini, SMP 1 Cimalaka, Saci Kuat, Kampus Pelangi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.